Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa, kita mengucap syukur. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Di rumah-Mu ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama untuk beribadah Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami menyadari bahwa hari ini adalah hari yang terakhir di tahun 2023 Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2003 ini Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kasih dan berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur bisa memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Ini Tuhan yang bisa kami lakukan. Ini Tuhan yang kami bisa persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas apa-apa Tuhan, selain mengucap syukur, mengingat akan segala pertolongan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, biarlah pujian dan pengagungan yang kami naikkan ini Tuhan bisa menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami mau teduhkan hati kami mau teduhkan pikiran kami untuk menerima sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia daripada Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyucikan, membersihkan hati dan pikiran kami Tuhan, menolong supaya kami bisa mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami terima dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya, sehingga kami bisa memegangnya sebagai kebenaran yang berotoritas di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu terlebih lagi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, hanya perkataan firman Tuhan yang berkuasa Tuhan untuk membangun, meneguhkan, menghibur setiap kami Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, punya iman yang selalu kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk taat kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini sekalipun masih ada jemaat yang masih tidak ada di Karanganyar karena berkumpul dengan keluarga untuk merayakan tahun baru ya bersama keluarga. Tapi kita tidak boleh lemah ya, tapi kita harus semangat, berantusias untuk memuji Tuhan. Amin. Kita antusias untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena ibadah raya minggu ini adalah jatuh pada hari yang terakhir di tahun 2023. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, itu sangat luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Dalam ibadah tutup tahun ini saya mau membagikan ya 3 hal penting yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. 3 hal penting ya yang berkenaan dengan ibadah tutup tahun supaya ketika kita mengakhiri tahun 2023 ini ada sesuatu yang benar-benar yang kita dapatkan ya, yang bisa kita benar-benar rasakan
sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Oleh karena itu kita jangan lewatkan ya tahun 2023 yang hanya tinggal beberapa jam lagi ini, saudara yang kasih Tuhan, dengan begitu saja. Tetapi kita harus mendapatkan sesuatu pelajaran dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita harus lakukan di waktu-waktu yang sudah sangat singkat ini untuk beralih ke apa tahun yang baru, saudara. Bukan alam yang baru ya, tapi tahun yang baru, saudara yang kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. 3 hal yang saya mau sharingkan di sini, Bapak Ibu, yang saya mau bagikan kepada Bapak dan Ibu, saudara yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri tahun 2023 ini adalah yang pertama, saudara. Next, Bu. Nah, ini saudara yang kasih Tuhan, kita jangan pernah lupa, saudara yang kasih Tuhan, bahwa eh, hal yang pertama dalam ibadah tutup tahun ini adalah saya mengingatkan bahwa adalah saat yang paling tepat untuk mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi tahun 2023 ini di penghujung ini, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah momen, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun di dalam kebenaran firman Tuhan kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tetapi saya merasa bahwa di akhir tahun ini, saudara yang kasih Tuhan, ya kita jadikan momen di mana kita benar-benar menjadikan sebagai momen untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau di dalam perusahaan itu setiap akhir tahun pasti ada tutup buku ya, ada pembukuan, semuanya penutupan buku ya, ya, semua yang masuk yang keluar dicatat, saudara. Kira-kira ada untung atau ada rugi, saudara. Disitulah semua dicatat, dibukukan. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen juga seharusnya kita punya, saudara, ya, punya sesuatu yang kita ingat dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita nggak bisa melalui tahun 2023 ini ya begitu saja, saudara, tanpa mengingat akan kebaikan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur. Ya, Mazmur 40 ayat 6. Firman Tuhan katakan begini, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung, saudara yang kasih Tuhan. Ini firman Tuhan seharusnya mengingatkan kepada kita, saudara. Pemazmur ya menyatakan kepada Tuhan bahwa telah banyak yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan pemazmur, saudara. Sehingga ketika dia menyadari ada begitu banyak hal yang telah dilakukan oleh Allah di dalam hidupnya, dia mendapat satu pengertian bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani, Allah yang diyakini di dalam hidupnya adalah Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan pribadi siapapun, saudara. Tidak ada pribadi yang lebih besar daripada Tuhan. Tidak ada pribadi yang luar biasa yang dapat disejajarkan dengan Allah, ya. Dia katakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau, saudara. Ini Allah kita, Allah yang kita sembah, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Bahkan pemazmur mengatakan kalau saking banyaknya ya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam hidupnya, kebaikan, pertolongan, perlindungan Tuhan, sehingga pemazmur mengatakan apa? Ya, kalau mau menceritakan, mau mengatakannya, ya dikatakan terlalu banyak, terlalu besar, sehingga itu tidak akan pernah dihitung, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bukankah kita juga adalah orang-orang yang diberkati Tuhan? Amin. Ya, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan sepanjang tahun 2023. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Tuhan atas setiap karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin sebagian kita berkata, Pak, saya ada masalah banyak di tahun 2023. Pak, di tahun 2023 saya mengalami sakit yang begitu
mengerikan, yang begitu membahayakan hidup saya. Ya, hidup saya begitu berat, hidup saya begitu penuh dengan pergumulan, saudara. Saya mau katakan, kalau semuanya itu bisa kita lalui, saudara, itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Apapun pergumulan kita, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, saudara, sehebat apapun sakit penyakit yang kita hadapi, kalau sampai hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, saudara. Tidak ada satupun kita yang dapat bisa bertahan sampai hari ini oleh karena kekuatan kita sendiri, oleh karena kehebatan kita sendiri. Oleh karena itu, sayang sekali, saudara, kalau di momen akhir tahun ini kita lewatkan begitu saja tanpa ada makna bagi kita sebagai orang percaya. Saudara, yang menyadari akan kebaikan Tuhan, dia tidak akan lewati tahun ini tanpa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena kalau kita mau jujur, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menyebutkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, saudara, penyertaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2023, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau Tuhan sanggup menolong kita sepanjang tahun ini, Dia juga tetap akan sanggup menyertai kita, sanggup memberkati kita di tahun yang baru yang Tuhan akan karuniakan di dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin di tahun 2023 mungkin kita penuh dengan air mata, saudara. Kita mungkin penuh dengan jeritan kepada Tuhan, penuh dengan seruan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tapi ingatkah, saudara, kalau sampai hari ini kita bisa lalui karena ada kekuatan yang Tuhan berikan lebih besar dari setiap masa dan pergumulan yang kita hadapi. Amin. Jadi jangan kita lalui tahun ini dengan tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lalui tahun ini dengan hati yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena tidak kita tidak bisa ragukan lagi kebaikan Tuhan, saudara. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan di penghujung tahun ini, mengucap syukurlah untuk setiap kebaikan Tuhan. Pujilah Dia, agungkan Dia, saudara, dalam pujian penyembahan kita, dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saya tidak akan panjang lebar, saudara, menyampaikan firman Tuhan hari ini, karena saya tahu ada kurang lebih 9 keluarga yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, saudara Tuhan. Yang pertama, jangan lupa bersyukur. Amin. Jadikan juga bersyukur menjadi gaya hidup, lifestyle kita untuk memasuki tahun 2024, saudara. Jangan di penghujung tahun aja, tapi juga memasuki tahun yang baru, tetap memiliki gaya hidup untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, ya, yang saya mau sharingkan, yang saya mau bagikan. Yang kedua, ibadat tutup tahun 2023 adalah saat atau waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi diri kita, saudara. Ya, jangan pernah kita lalui tahun 2023 ini dengan begitu saja, tanpa ada satu refleksi, satu perenungan untuk setiap kehidupan kita untuk mengevaluasi diri kita, saudara. Jangan mengevaluasi orang lain, tapi evaluasilah diri kita sendiri, saudara, ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 12, saudara. Firman Tuhan katakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang mau mengevaluasi diri adalah orang yang mau mengakui atau melihat kelemahan yang ada pada diri sendiri, dan ada keinginan yang kuat untuk mau memperbaiki diri agar ke depan, ya, kita akan semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Jadi di penghujung tahun ini nanti, saudara yang kasih Tuhan, ayo berikan waktu diri Bapak dan Ibu, ya, masuklah dalam kamar dan merenung, bukan merenung nasib, saudara, ya, tapi mengevaluasi diri
Jangan mengevaluasi suamimu, jangan mengevaluasi siapa-siapa, evaluasi dirimu sendiri dan temukan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan yang ada di dalam diri kamu, di dalam diri kita sendiri, Saudara. Ya. Dan akui kalau kita gagal, kalau kita salah, dan kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita, Saudara. Ya, itu yang kita lakukan, perlu kita lakukan di penghujung tahun ini, Saudara. Tanpa kita mau mengevaluasi diri kita, kita tidak akan pernah melihat kelemahan, kekurangan yang ada pada kita, sehingga kita tidak akan bisa melakukan sebuah perbaikan, pembaruan di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, Saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan seperti kenapa? Karena ada banyak orang yang bisa, pandai, pintar menilai orang, Saudara. Menemukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa manusia, orang lain, tetapi tidak cakap dan tidak mampu untuk melihat kesalahan dan kelemahan diri sendiri. Ini berbahaya. Alkitab mengatakan, ya, balok di mana? Ya, balok di mana? Di mata orang lain. Kita bisa lihat, Saudara, tapi selumbar di mata kita nggak bisa kita lihat. Nih, jangan jadi orang Kristen yang jago melihat kesalahan orang lain, melihat dosa orang lain, Saudara, melihat pasangan kita. Jangan, Saudara. Tapi ayo, tahun ini, akhir tahun ini, ayo kita cari kesalahan diri kita sendiri, Saudara. Jangan cari kesalahan orang lain, Saudara. Cari diri sendiri, Saudara. Sebanyak mungkin, Saudara, kesalahan yang ada dan yang kita temui dalam diri kita, kelemahan-kelemahan sebanyak mungkin yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa, ya, mengetahui kondisi kita, Saudara, dan kita bisa melakukan suatu perbaikan, Saudara. Jadi di akhir tahun 2023 ini yang terpenting bukan seberapa banyak kita dapat menemukan kesalahan yang ada pada diri orang lain, Saudara, ya. Tetapi temukanlah sebanyak-banyaknya kelemahan, kegagalan, dosa yang ada dalam diri kita. Dan lakukan sebuah perbaikan dalam hidup kita, Saudara. Sebagai pemazmur mengatakan, ya, Saudara yang kasih Tuhan, dia berdoa sama Tuhan supaya selalu diberikan hati yang bijaksana di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan dalam hidupnya, Saudara. Oleh karena itu, hari ini jadikanlah di akhir tahun ini sebuah momen untuk sebuah refleksi, sebuah perenungan untuk diri kita, Saudara, untuk menemukan kelemahan-kelemahan, kejatuhan-kejatuhan dan dosa yang ada dalam diri kita, dan lakukan sebuah perbaikan-perbaikan sehingga apa? Kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh dari hari ke hari menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Sering kasih Tuhan. Itu yang kedua, Saudara. Saat yang tepat untuk mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Amin. Sering kasih Tuhan. Next. Ya, janganlah kita meninggalkan tahun, ya, 2000 tanpa ada sebuah perenungan, sebuah refleksi yang kita lakukan buat diri kita, Saudara. Mari evaluasi diri kita dengan merenungkan, dengan refleksi yang kita buat. Apakah sepanjang tahun ini kita telah lalui tahun ini dengan baik atau belum, Saudara, ya? Dan kira-kira apa yang perlu kita tinggalkan dan apa yang perlu kita tingkatkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sini saya ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang paling penting, Saudara. Ini bicara hubungan, ini hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, bagaimana keseharian kita, ya, di dalam menjalani kehidupan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, Saudara? Bagaimana dengan pelayanan kita? Ya, ayo evaluasi dengan pelayanan kita. Bagaimana hubungan kita dengan pasangan? Bagaimana hubungan kita dengan anggota keluarga yang lain? Antara kita sebagai orang tua dan anak, anak dan orang tua, Saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Evaluasi diri ini sangat penting supaya kita bisa mengetahui keadaan hidup kita, Saudara. Sehingga dengan melakukan evaluasi diri, kita akan dapat mengetahui kegagalan dan keberhasilan yang telah kita capai.
Kita bisa menanggalkan hal-hal yang tidak baik dan kita dapat meninggalkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang kedua, saudara ya. Kita mengambil waktu ya. Mungkin nanti sehabis ibadah ini ya datang sama Tuhan secara pribadi dan mulai mengadakan refleksi perenungan buat diri kita supaya kita bisa mengevaluasi diri kita. Dan yang ketiga, saudara. Dan yang ketiga, ibadah tutup tahun 2023 adalah saat yang tepat untuk memperbaharui kembali komitmen-komitmen yang telah kita ingkari atau komitmen yang gagal untuk kita jalankan, saudara. Ya mungkin tahun 2023 yang lalu, saudara, ketika kita memasuki tahun baru, saudara, kita ada komitmen, ada janji, baik kepada Tuhan, ya baik kepada pasangan, baik mungkin dengan diri kita sendiri, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, seringkali komitmen itu tidak bisa jalan, saudara. Komitmen itu gagal, saudara. Ya, di dalam perjalanan hidup kita, saudara. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kegagalan ya itu bisa menjadi bagian bagi setiap orang, saudara. Tapi kita tidak mau kita terus ya gagal. Kita mau bangkit. Amin. Jadi tahun 2023 ada momen saat yang tepat untuk kita bisa memperbarui lagi komitmen kita yang gagal kita jalankan di tahun 2023 dan kita akan lakukan di tahun 2024. Saudara yang kasih Tuhan ya. Mungkin ketika kita memasuki tahun 2023 yang lalu kita membuat satu janji, suatu komitmen yang akan kita lakukan namun dalam perjalanan kita gagal untuk melakukan. Inilah saatnya kita kembali memperbarui komitmen atau janji kita, saudara. Kegagalan bisa menjadi pengalaman semua orang, tapi kemampuan untuk bangkit dari kegagalan tidak menjadi milik semua orang. Ya, semua orang bisa gagal, tapi kita tidak mau kita mengalami kegagalan terus. Amin. Kita harus bangkit. Dan orang yang bangkit dari kegagalan itu tidak semua bisa bangkit, saudara. Dan saya mau jemaat GBI Lewikar harus bangkit, saudara. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang bisa memberikan kemampuan kita buat bangkit lagi, ya, untuk memperbarui komitmen kita kepada untuk bisa kita jalankan kembali, saudara. Mari kita bertekad untuk melakukan komitmen atau janji kita lebih baik lagi di tahun 2024 yang akan kita jalani. Jadi di awal tahun ini, saudara, kira-kira apa komitmen Bapak dan Ibu? Buat dulu, saudara, ya, supaya bisa dijalankan nanti. Ya, pikirkan baik-baik, kira-kira janjiku, ya komitmenku, ya untuk Tuhan itu apa, untuk pasangan apa, untuk kehidupan anak-anakku apa, untuk dalam pekerjaan apa. Ya, kita harus memikirkan, ya itu semua, saudara, dan baru kita nanti laksanakan, saudara. Kita minta pertolongan dari Tuhan supaya bisa melakukan setiap komitmen, setiap janji yang kita buat, saudara. Karena hanya Tuhan yang sanggup memampukan dan menolong kita bisa melakukan dan menjalankan komitmen itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perbarui komitmen kita terhadap Tuhan. Kira-kira ini ya, komitmen apa sih yang akan kita buat sama Tuhan? Ya mungkin saudara yang kasih Tuhan, yang mungkin garis besarnya adalah kita bisa buat adalah komitmen dalam hal apa? Ya lebih setia lagi kepada Tuhan. Amin. Ya lebih ingin dekat lagi dengan Tuhan. Ya mungkin tahun 2023 kita merasa bahwa diri kita jauh dari Tuhan. Ya kita nggak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang tidak punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Tapi tahun 2024 kita harus punya komitmen untuk bisa lebih setia lagi sama Tuhan, untuk bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk bisa lebih mengasihi Tuhan, saudara, bahkan bisa lebih taat lagi terhadap apa yang difirmankan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ini sebuah komitmen yang harus kita selalu perbarui, saudara. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan kita lakukan mungkin di dalam pelayanan, saudara? Ya, sebagian kita sudah melayani atau mungkin sebagian juga belum melayani, saudara.
Berarti yang belum melayani harus berkomitmen untuk terlibat di dalam pelayanan. Amin. Dan yang sudah melayani tentunya kita harus perbarui komitmen kita untuk dalam pelayanan itu. Komitmen apa? Seperti apa? Ya mungkin ini garis besarnya saudara. Di dalam pelayanan kita harus punya komitmen untuk lebih mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, tanpa kita memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa, ya, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan mau untuk kita menangkan, maka kita nggak punya beban untuk melayani, saudara. Yang pertama dalam pelayanan adalah kita menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Amin, Bapak Ibu Tuhan. Haleluya. Apalagi di dalam pelayanan, mungkin memberi lebih baik, saudara. Kita berkomitmen memberi lebih baik, ya, untuk Tuhan di dalam pelayanan. Mungkin di dalam segala talenta yang kita berikan buat Tuhan, ya, memberikan yang terbaik, saudara, di dalam pelayanan. Kita berikan yang terbaik. Terus lebih disiplin lagi komitmen kita, saudara. Ayo, lebih disiplin lagi dalam hal waktu kita sebagai pelayan Tuhan. Lebih bertanggung jawab ketika diberikan tugas dan tanggung jawab. Ini adalah tugas. Ini adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagiku untuk saya lakukan, sehingga tidak mudah untuk menghindar atau melepas tanggung jawab, saudara. Sedapat mungkin kita harus jalankan itu, saudara. Dan tentunya berkomitmen lebih bersemangat lagi. Amin, dalam melayani. Bernyala-nyala, saudara. Ya mungkin sepanjang tahun 2023 sudah capek, saudara. Ya dengan pergumulan-pergumulan sendiri udah begitu berat, saudara. Ditambah dengan pelayanan ya banyak menuntut hal yang mengorbankan kenyamanan, kesenangan kita, saudara. Rasanya capek, saudara. Tapi perbarui komitmen kita di tahun yang baru ini, saudara. Di akhir tahun ini, saudara. Lalu kita akan melihat komitmen apa yang perlu kita buat mungkin di dalam hubungan dengan pasangan, saudara. Ya, mari kita perbarui komitmen kita dalam hubungan dengan pasangan kita, saudara. Apa yang perlu kita perbarui? Mungkin contohnya adalah bagaimana kita berkomitmen untuk mengasihi lebih lagi, saudara. Ya mungkin kita sebagai suami istri, ya kita sudah menikah, sudah bertahun-tahun, saudara, hubungan itu rasanya sudah biasa saja. Ya nggak perlu, hubungan ini kayaknya nggak perlu dipertahankan lagi. Ya hubungan ini rasanya nggak perlu lagi ada cinta lagi, saudara. Nggak ada lagi kasih, ya hubungan ya kita jalankan begitu saja, saudara. Jangan, saudara. Kita harus memperjuangkan ya setiap hubungan itu menjadi hubungan yang lebih baik, ya hubungan yang penuh kasih, ya saling mengasihi. Komitmen apa lagi? Untuk saling melayani. Mungkin kita sebagai pasangan, suami melayani istri, istri melayani suami, saudara. Terus berkomitmen untuk apa? Mengampuni lebih lagi. Mungkin di dalam perjalanan hubungan kita sebagai suami istri ada hal-hal yang menyakitkan, saudara. Tapi kita diingatkan supaya kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Supaya tidak tidak tumbuh akar pahit di dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga itu akan menghancurkan sebuah hubungan. Terlebih lagi dalam pernikahan, saudara, ya. Kemarin saya melihat tayangan televisi, saudara, memang ya kita disajikan ada pernikahan-pernikahan yang akhirnya hancur, ya berakhir dengan perceraian. Seperti apa Ari Bowo, ya sangat saya disayangkan. Ya pernikahan juga anak-anak Tuhan ini kita bicara bukan pernikahan yang lain, saudara. Tapi ini pernikahan di dalam Tuhan. Sangat-sangat disayangkan sekali, saudara, kalau sebuah pernikahan itu sampai bisa terjadi perceraian. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus perbarui komitmen kita. Kita harus bisa lebih lagi bersabar mungkin ya dengan pasangan. Ya mungkin pasangan kita belum sesuai dengan keinginan dan kerinduan kita, saudara. Ya kita harus lebih berkomitmen lagi untuk lemah lembut, saudara, dalam pernikahan kita. Saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Nah ini garis besarnya, saudara. Dan saya tidak tahu apa yang dibutuhkan di dalam setiap keluarga, saudara. Ayo perbaharui komitmen supaya pernikahan kita
hubungan suami istri kita bisa menjadi hubungan yang indah, yang diberkati Tuhan, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Next ya. Ketika kita melakukan ketiga hal ini, Bapak yang kasih Tuhan, di akhir tahun ini, saudara yang kasih Tuhan, kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi pribadi yang selalu berusaha untuk mengevaluasi diri kita dan mau terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik, saudara. Dan kita bisa menjadi pribadi yang selalu memperbaharui komitmen janji kita di hadapan Tuhan, di hadapan pasangan, saudara. Ya, untuk melakukan komitmen itu, saudara, lebih baik, maka kita akan diberkati Tuhan, saudara. Ayo, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya, menjadi pribadi yang lebih takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang lebih setia kepada Tuhan. Maka percayalah bahwa hidup kita akan diberkati Tuhan. Hidup kita akan disertai Tuhan sepanjang tahun 2024 yang akan dikaruniai Tuhan. Tetapi tanpa hal ini, saudara, tiga hal ini kita lakukan dalam hidup kita, rasanya sulit untuk kita bisa ya mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Sehingga ketika kita melakukan tiga hal ini, ya di tahun 2024 nanti kita punya tema, saudara ya. Next, Bu. Ya. 2023 tema gereja kita adalah bangkit jadi teranglah, saudara. Tahun ini bangkit jadilah pemenang, saudara. Yang menjadi pertanyaan, sudah jadi pemenang? Ya, sudah jadi pemenang? Yakin, saudara. Harus yakin jadi pemenang tahun ini, saudara. Tinggal beberapa waktu lagi, pastikan Bapak dan Ibu menjadi pemenang. Supaya tahun depan bisa bangkit dan menjadi terang. Hidupmu menjadi berkat bagi orang, saudara. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan mau, saudara, dari hari ke hari hidup kita semakin diberkati Tuhan. Dari hari ke hari hidup kita dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya, inilah kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Dan kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian, jiwaku merindukanmu. Ya, mari pujian ini kita naikkan dengan sepenuh hati kita bahwa kita mau merindukan Tuhan lebih dari apapun, saudara. Karena dia adalah pribadi yang sanggup menolong kita. Dia adalah pribadi yang sanggup memberkati kita di tahun yang akan kita jalani, saudara. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lebih lagi katakan, jiwaku merindukanmu Tuhan. Oh, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan bersyukur, ku bersyukur kepadamu,
Menolongku, Allahku, tiada yang sepertimu, tiada Allah, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Mari kita sembah, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan. Oh ya Rabbarallah, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada di penghujung tahun 2023 ini Tuhan. Dan Kau memberikan pesan buat setiap kami. Hal yang pertama yang harus kami lakukan adalah bagaimana kami harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan, telah banyak hal yang Tuhan lakukan buat kami. Pertolongan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang tidak ada taranya itu Tuhan. Begitu banyak Tuhan, sehingga kami tidak mampu untuk menyebutkannya satu persatu. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin di dalam kehidupan jemaat-Mu sepanjang tahun 2023 ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang membuat mereka menderita, mereka berteriak, mereka menjerit Tuhan. Tetapi biarlah mereka menyadari Tuhan, supaya mereka menyadari, mereka mengetahui bahwa apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ada kekuatan yang melampaui segala pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka boleh mampu melewati itu semua. Dan sehingga mereka bisa tetap bersyukur Tuhan untuk pribadi-Mu yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pesan firman-Mu juga hari ini, supaya kami boleh mengakhiri tahun ini dengan mengambil satu waktu yang baik buat kami Tuhan, untuk merefleksi diri Tuhan, merenungkan Tuhan kehidupan kami Tuhan. Ada begitu banyak kegagalan, ada begitu banyak hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang telah kami lakukan. Biarlah kami bisa mengevaluasi hidup kami Tuhan. Kami bisa menemukan dan menyadari akan semua kelemahan, semua kegagalan Tuhan, semua dosa yang kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau ketika kami mengetahui ada dosa, ada kegagalan, ada kelemahan, ada dalam diri kami mau Tuhan untuk mengubahnya, untuk meninggalkannya Tuhan. Sehingga itu tidak menjadi penghalang untuk kami menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan di tahun yang baru yang Tuhan akan karuniakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu juga hari ini mengajarkan dan mengingatkan kami bagaimana kami harus memperbarui komitmen kami, janji kami yang telah gagal, yang tidak berhasil kami jalankan di tahun 2023 Tuhan. Komitmen kami kepadamu Tuhan, komitmen kami di dalam pelayanan Tuhan, di dalam komitmen kami di dalam hubungan pasangan suami istri Tuhan, komitmen kami dalam hubungan keluarga kami dengan yang lain Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan membuat satu komitmen dalam hidup kami yang akan kami persembahkan untuk Tuhan,
yang akan kami berikan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga hidup kami menjadi berkat buat mereka Tuhan. Buatlah kami mampu melakukan setiap komitmen, setiap janji yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kami lakukan di tahun yang baru yang Tuhan karuniakan nanti Tuhan. Sehingga di tahun yang baru kami mengalami setiap janji Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, karena kami sadar kami tidak akan mampu, kami tidak akan kuat jalani tahun yang baru dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di depan, tetapi kami tahu dan kami pegang Tuhan, bahwa setiap kehidupan orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan akan selalu ada pemeliharaan Tuhan, akan ada selalu penyertaan Tuhan, akan ada selalu berkat Tuhan yang mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau